Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fianda Yuliantoro yang akan memandu coaching klinik pada kali ini. Pada coaching klinik kali ini, kita akan membahas bagaimana para pengusaha dapat bertahan di tengah krisis pandemi COVID-19 ini. Tentunya hari ini kita ketahui bersama bahwa sejak awal Maret pemerintah sudah mulai memberlakukan kebijakan social distancing, yaitu larangan atau anjuran untuk tidak terlalu banyak melakukan kegiatan secara massal yang mengumpulkan banyak orang, sehingga ini tentunya membatasi ruang gerak kita sebagai pelaku usaha. Di mana pembelajaran di sekolah-sekolah sudah mulai diberlakukan dari rumah dengan kebijakan learn from home. Demikian juga dengan para pekerja sudah mulai dihimbau untuk melakukan pekerjaan dari rumah dengan kebijakan work from home. Tentunya kebijakan ini semakin mempersempit ruang gerak kita sebagai pelaku usaha. Meskipun saat ini ruang gerak kita sebagai pelaku usaha ini sangat terbatas, tetapi sebenarnya masih banyak peluang-peluang yang ada dan bisa kita kerjakan. Tinggal hari ini bagaimana kita dapat menangkap peluang-peluang tersebut. Nah, untuk itu ada beberapa tahapan yang dapat kita lakukan. Yang pertama kali tentunya hari ini kita harus bisa menerima kondisi yang terjadi hari ini, karena dengan kita menerima dengan lapang dada, dengan perasaan yang ikhlas, meskipun sulit ya, tetapi secara psikologis pikiran kita akan menjadi lebih tenang dan kita akan dapat melihat peluang-peluang yang masih ada dan dapat kita kerjakan. Setelah pikiran kita lebih tenang dan kita mampu melihat beberapa peluang yang ada di depan kita, maka tahap selanjutnya kita dapat menghubungi pelanggan-pelanggan kita. Perlu kita ketahui bahwa hari ini para pembeli itu cenderung untuk melakukan pembelian di tempat mereka biasa membeli. Kenapa para pembeli hari ini cenderung untuk melakukan pembelian di tempat mereka biasa membeli? Karena mereka cenderung untuk menghindari risiko yang terjadi jika mereka membeli di tempat-tempat yang baru. Tentunya, jika membeli di tempat yang baru ada beberapa risiko yang harus dihadapi oleh konsumen, yaitu yang pertama, bisa jadi kualitas produk yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kualitas produk yang biasa mereka dapatkan. Atau mereka harus mengeluarkan biaya lebih banyak karena melakukan pembelian barang yang lebih mahal. Dan yang paling tidak mengenakan adalah bisa jadi para pembeli ini tertipu karena mereka tidak pernah melakukan pembelian di tempat itu sebelumnya. Nah, untuk itu para pembeli mereka cenderung untuk melakukan pembelian di tempat mereka biasa membeli. Beruntunglah jika tempat pembeli ini biasa membeli adalah Bapak Ibu. Sehingga yang bisa Bapak Ibu lakukan hari ini yang pertama adalah mencoba untuk menganalisa database pelanggan-pelanggan Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu hari ini sudah memiliki data pelanggan yang terdiri dari nama pelanggannya, kemudian di mana mereka tinggal, lalu nomor kontaknya berapa. Dan yang paling penting, Bapak Ibu harus memiliki data pembelian mereka setiap bulannya. Misalnya, dalam satu bulan apa saja yang mereka beli, lalu jumlahnya berapa, dan berapa uang yang mereka keluarkan untuk membeli produk tersebut. Dengan data-data itu, kita dapat melakukan kontak aktif dengan pelanggan kita. Sehingga hari ini Bapak Ibu dapat mencoba untuk menghubungi pelanggan dan menanyakan kebutuhan apa yang dapat Bapak Ibu penuhi dari apa yang dibutuhkan oleh pelanggan itu. Meskipun mungkin kebutuhan pelanggan itu tidak sesuai dengan bisnis inti kita hari ini. Tetapi bagi saya,
tidak ada salahnya apabila kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan pelanggan itu karena pelanggan sudah memiliki kepercayaan yang tinggi kepada kita. Nah, tentunya hari ini kita harus tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan kita, yaitu yang pertama, mereka menginginkan produk yang sehat dan aman untuk digunakan. Yang kedua, mereka juga menginginkan produk itu bisa didapatkan tanpa harus keluar rumah. Sehingga hari ini para pengusaha yang menawarkan konsep delivery service atau jasa pengantaran pesanan barangnya, mereka cenderung lebih dapat bertahan di tengah krisis wabah COVID-19 ini. Setelah melakukan komunikasi yang intensif dengan pelanggan, Bapak Ibu bisa mencoba untuk meminta referensi pembeli baru dari pelanggan lama. Tentunya, meminta referensi dari pelanggan lama kita ini akan mengurangi pengeluaran biaya promosi kita. Sehingga Bapak Ibu bisa mencoba untuk bertanya kepada pelanggan siapa kira-kira keluarganya, saudaranya, atau temannya yang membutuhkan produk yang Bapak Ibu tawarkan. Setelah melakukan perawatan kepada pelanggan lama, langkah berikutnya Bapak Ibu bisa mencoba untuk melakukan inovasi pada produk dan cara pemasaran. Jika hari ini produk yang Bapak Ibu hasilkan belum sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka Bapak Ibu bisa mencoba untuk melakukan inovasi yang ringan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Saya sarankan inovasi ini adalah yang tidak memerlukan investasi yang terlalu besar. Misalkan hari ini Bapak Ibu menyesuaikan kemasan yang biasanya masih terbuka dengan menggunakan kemasan yang lebih tertutup sehingga pelanggan lebih nyaman. Nah, ini merupakan inovasi yang kecil dan tidak memerlukan biaya yang besar. Selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa melakukan inovasi pada cara pemasaran. Nah, ada dua cara pemasaran yang cukup efektif pada hari ini. Yang pertama adalah menggunakan strategi pemasaran online. Saat ini, salah satu pemasaran yang masih dapat berjalan dengan lancar adalah strategi pemasaran online. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang belum melakukan strategi pemasaran online pada bisnisnya, saat inilah saat yang tepat bagi Bapak Ibu untuk menjalankan strategi pemasaran online di usahanya. Strategi pemasaran yang kedua adalah dengan menggunakan pemasaran melalui komunitas. Komunitas di sini adalah komunitas di mana Bapak Ibu sudah bergabung di dalamnya. Misalkan Bapak Ibu hari ini bergabung di banyak grup WA komunitas-komunitas UMKM. Nah, disitulah Bapak Ibu bisa mencoba untuk menawarkan produk sehingga akan meningkatkan penjualan di usaha Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah berinovasi pada produk dan cara pemasaran, maka bagi Bapak Ibu yang usahanya berbasis pada produksi, dapat mencoba untuk melakukan penyesuaian di produksinya. Misalkan, hari ini Bapak Ibu ada proses produksi yang belum efektif dan efisien, sehingga masih membuang banyak waktu atau membuang banyak biaya. Saat inilah saat yang tepat untuk mengevaluasi proses bisnis di usaha Bapak Ibu. Mungkin proses usaha yang tidak efektif tersebut bisa dipotong dan dihilangkan sehingga akan menghemat pengeluaran. Setelah mengevaluasi proses produksi yang ada di usaha Bapak Ibu bisa mencoba untuk memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga hari ini sumber daya tersebut tidak menganggur dan Bapak Ibu tetap bisa berproduksi. Misalkan beberapa teman hari ini yang bergerak di bidang fashion, mereka ordernya cenderung untuk menurun sehingga mesin jahit yang mereka miliki hari ini dipergunakan untuk memproduksi masker dan APD atau alat pelindung diri. Nah, sehingga meskipun dalam jumlah yang tidak sebesar produksi fashion, tetapi mesin-mesin yang kita pergunakan ini tetap bisa menghasilkan
cash flow atau pemasukan di usaha kita. Terkait dengan menurunnya permintaan dari pelanggan, maka tentunya Bapak Ibu harus menyesuaikan belanja persediaan. Jangan terlalu banyak menumpuk bahan baku untuk stok persediaan. Sehingga silakan berbelanja bahan baku sesuai dengan kebutuhan saja. Setidaknya ada 4 cara untuk menghadapi krisis pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah kita harus menerima kondisi yang ada saat ini dengan lapang dada dan penuh keikhlasan meskipun berat. Yang kedua, kita bisa mencoba melakukan perawatan kepada pelanggan-pelanggan kita, dikarenakan hari ini para pembeli cenderung untuk melakukan pembelian di tempat mereka biasa membeli. Dan yang ketiga, kita bisa mencoba untuk berinovasi pada produk dan cara pemasaran. Dan yang keempat, kita bisa mencoba untuk menyesuaikan arus produksi, terutama bagi Bapak Ibu yang usahanya berbasis pada produksi. Demikian coaching klinik pada kali ini. Kita akan bertemu di kesempatan lain dengan materi yang berbeda. Jadi silakan Bapak Ibu terus mengikuti materi-materi ini agar dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai apa yang harus kita kerjakan dalam rangka menghadapi krisis yang diakibatkan oleh wabah COVID-19 ini. Saya Fianda Yuliantoro, kita ketemu lagi di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.